Alhamdulillah kabar baik, Sintayong tiba dengan selamat di Belanda, ini 3 tugas STY di Eropa. Ditonton langsung Sintayong, Ivar Jenner catat statistik bagus di laga NAC Breda versus Jong Utrecht. 4 penyerang ganas asal Belanda yang bisa dibawa Sintayong ke timnas Indonesia. Nomor 1 striker jangkung 193 cm. Media Vietnam soroti perubahan regulasi pemain U23 demi timnas Indonesia U23. Ini memang agak lain. Lebih pilih klub, Nguyen Chong Phuong tak mau bela timnas Vietnam saat lawan Indonesia. Alhamdulillah kabar baik, Sintayong tiba dengan selamat di Belanda, ini 3 tugas STY di Eropa. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, sudah tiba di Belanda. Hal itu diketahui dalam unggahan terbaru di Instagramnya, Sintayong. Dalam foto yang diunggah, Sintayong mencantumkan lokasi yang mana berada di Amsterdam, Belanda. Lantas, apa saja yang akan dilakukan Sintayong selama di Belanda? Perjalanan bisnis ke Belanda pada tanggal 29 Februari 2024. Perjalanan ke Eropa ini untuk memeriksa kondisi pemain kami secara keseluruhan dan mengunjungi klub, tulis Sintayong dalam caption unggahannya. Merujuk kepada ucapan di atas, Sintayong akan bersilaturahmi dengan mengunjungi para pemain timnas Indonesia yang berkarier di Eropa. Tidak hanya di Belanda, tapi juga di sekitarnya seperti Belgia. Sekadar diketahui di Belanda saja ada 2 pemain timnas Indonesia yang tengah berkarier di sana, yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Sementara di Belgia terdapat Marcelino Ferdinand, Saïne Patinama, dan Sandy Walsh. Bagaimana dengan maksud mengunjungi klub? Sintayong akan meminta izin kepada Jong Utrecht, KMS Kadinze dan ADO Den Haag agar melepas para pemain mereka ke Piala Asia U23 yang dilangsungkan di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Kehadiran nama-nama di atas dibutuhkan timnas Indonesia U23 untuk melaju jauh di Piala Asia 2024. Sebab tim yang finish 3 besar di Piala Asia U23 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Lantas, bagaimana dengan rencana mencari pemain keturunan? Rencana ini diprediksi bakal terus berjalan seperti yang sudah diungkap Sintayong sebelumnya. Sintayong akan berada di Eropa selama 2 minggu demi menjalankan 3 tugas. Sebut saja mengecek kondisi pemain, bersilaturahmi dengan klub, dan mencari pemain keturunan berkualitas. Penyerang Football Club Utrecht, Ole Romani digadang-gadang masuk radar PSSI. Menarik menanti siapa lagi pemain top yang bakal diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat FIFA Matchday Maret 2024. Ditonton langsung Sintayong, Ivar Jenner catat statistik bagus di laga NAC Breda versus Jong Utrecht. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, catat statistik bagus di laga NAC Breda versus Jong Utrecht dalam Liga 2 Belanda. Uniknya, penampilan Ivar Jenner kali ini disaksikan langsung oleh sang pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Ya, Ivar Jenner bermain full 90 menit bersama Jong Utrecht. Laga pekan ke-28 Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda itu digelar di Stadion Radverleg Sabtu dini hari. Dalam pertandingan itu, Jong Utrecht harus menelan kekalahan 1-3 dari NAC Breda. Meski begitu, Ivar Jenner tetap tampil apik. Dia tak tergantikan di lini tengah Jong Utrecht. Bahkan menurut Sofascore, pemain keturunan Indonesia Belanda itu memiliki statistik paling tinggi dibandingkan rekan-rekannya. Tampil selama 90 menit, Ivar Jenner mendapat penilaian 7,0. Ia pun berhasil melakukan 85% akurasi passing dengan 29 dari 34 percobaan serta 61 kali sentuhan bola. Kemudian, Ivar Jenner sukses melakukan 2 dari 3 umpannya berhasil serta melakukan 2 dari 5 kali umpan panjang.
Ivar Jenner juga berhasil memenangkan 7 kali duel dari 18 kali. Ivar Jenner juga membuat 2 kali percobaan dalam menggagalkan serangan NAC Breda. Ia juga 5 kali melakukan intercept dan 3 kali tackle. Sementara itu, laga menghadapi NAC Breda menjadi kelima kalinya Ivar Jenner mendapat kesempatan bermain lebih dari 90 menit bersama Jong Football Club Utrecht. Kendati demikian, ia hanya bisa memberi 1 kemenangan saat Jong Football Club Utrecht mengalahkan SC Cambuur dengan skor 4-2. Selepas pertandingan, Ivar Jenner terlihat berfoto bersama Shin Tae-yong. Sebab pelatih Timnas Indonesia itu sedang berada di Belanda untuk melihat langsung pemain Timnas Indonesia bermain. Kekalahan dari NAC Breda sendiri membuat Jong Utrecht menempati posisi ke-19 di klasemen sementara Liga 2 Belanda. Mereka total mengumpulkan 23 poin. Empat penyerang ganas asal Belanda yang bisa dibawa Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Nomor 1 striker jangkung 193 cm. 4 penyerang ganas asal Belanda yang bisa dibawa Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia menarik dikulik. Sebab Shin Tae-yong sendiri kini sedang berada di Belanda. Ya, Shin Tae-yong terbang ke Belanda guna melaksanakan sejumlah agenda. Salah satunya Shin Tae-yong mencari pemain berkualitas. Harapannya setelah pulang dari Eropa ada pemain top di lini depan yang bersedia memperkuat Timnas Indonesia. Pasalnya, lini depan Timnas Indonesia dinilai masih kurang tajam saat ini. Tak ayal menaturalisasi striker keturunan Indonesia yang moncer jadi salah satu opsi menarik. Ada sejumlah striker yang bisa dilirik Shin Tae-yong. Siapa saja? Berikut 4 penyerang ganas asal Belanda yang bisa dibawa Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Pertama, Daan Zandbergen. Salah satu penyerang ganas asal Belanda yang bisa dibawa Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia adalah Daan Zandbergen. Dia saat ini bermain untuk klub Sparta Rotterdam U21. Daan Zandbergen pun memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Sinyal positif pun ditunjukkan Zandbergen yang terlihat sudah mengikuti akun resmi PSSI di media sosial Instagram. Kedua, ada Ole Roumanie. Striker berusia 23 tahun ini punya kualitas jempolan. Musim lalu ketika memperkuat Football Club Emmen di Liga 1 Belanda musim lalu, Ole Roumanie mengemas 11 gol. Kini Roumanie pun memperkuat Football Club Utrecht. Sejauh ini dia sudah mengemas 1 gol dari 13 pertandingan bersama Football Club Utrecht. Minimnya jumlah gol tersebut karena ini baru musim pertamanya mentas bersama Football Club Utrecht. Ketiga, ada Delano Ladan. Striker berusia 23 tahun tersebut juga bisa jadi opsi striker baru Timnas Indonesia. Delano Ladan diketahui membela klub Liga 2 Belanda, yakni Top Os saat ini. Dia pun sudah bermain di 21 laga bersama Top Os dan mengemas 1 gol. Meski masih kurang moncer, Ladan bisa saja jadi terengginas di bawah polesan Shin Tae-yong. Keempat, ada nama Tim Waterink. Pemain yang satu ini punya tubuh jangkung hingga 193 cm. Kini Tim Waterink pun bermain di klub kasta ketiga Liga Belanda bersama The Travers. Sejauh ini striker berusia 26 tahun itu sudah memainkan 19 laga di semua kompetisi dan sukses mencetak 8 gol dan 1 assist. Tim Waterink pun dianggap bisa menjadi senjata baru Timnas Indonesia di lini depan. Lantas dari keempat pemain ini siapa menurut kalian yang pantas dinaturalisasi? Coba tulis pilihan kalian di kolom komentar di bawah video ini. Media Vietnam soroti perubahan regulasi pemain U23 demi Timnas Indonesia U23. Media Vietnam Soha.vn memberikan sorotan mengenai perubahan regulasi yang dilakukan di Liga 1 demi pemain U23 bisa tampil di Piala Asia U23. Bahkan mereka menganggap Indonesia berambisi untuk bisa mendapatkan hasil bagus di ajang tersebut hingga melakukan perubahan aturan. Sepak bola Indonesia punya ambisi yang sangat tinggi di kejuaraan Asia U23 April mendatang, tulis Soha.
Namun banyak kontroversi karena klub dalam negeri tidak mengizinkan pemainnya bergabung dengan tim. Argumen mereka adalah kejuaraan Asia U23 bukan bagian dari sistem kompetisi FIFA, sehingga klub tidak punya kewajiban melepas pemain lanjut SOHA. Kejurnas Indonesia ada aturan setiap pemain domestik U23 di setiap klub harus bermain minimal 45 menit atau pertandingan. Klub menjelaskan setelah mereka menyediakan orang untuk tim nasional U23, mereka tidak lagi memiliki orang untuk memenuhi persyaratan dari penyelenggara turnamen sambung SOHA. Oleh karena itu, sepak bola di negeri ribuan pulau ini mengambil keputusan penting, menunjukkan betapa seriusnya mereka mengapresiasi ajang Asia U23, tutup media Vietnam tersebut. Ini memang agak lain. Lebih pilih klub, Nguyen Chong Phuong tak mau bela timnas Vietnam saat lawan Indonesia. Gelandang timnas Vietnam, Nguyen Chong Phuong memilih tidak akan membela Vietnam saat lawan Indonesia dan akan fokus ke klubnya, Yokohama Football Club. Pemanggilan pemain timnas Vietnam untuk laga kontra Indonesia memang belum diumumkan. Namun Nguyen Chong Phuong sedari awal menyatakan tidak akan membela timnas Vietnam pada FIFA Matchday Maret 2024 ini. Nguyen Chong Phuong saat ini membela klub Jepang, Yokohama Football Club. Namun sejak datang pada awal 2023 lalu, ia belum memainkan satu laga pun bersama Yokohama Football Club. Oleh karena itu, Nguyen Chong Phuong ingin fokus terlebih dulu di klubnya. Saya belum memainkan pertandingan secara resmi di klub, kata Chong Phuong. Bagi saya, prioritas utama adalah memainkan peran yang lebih aktif untuk klub yang akan membuka kemungkinan untuk kembali ke tim. Oleh karena itu, saya ingin fokus pada tempat yang paling penting sekarang yaitu Yokohama, tambahnya. Pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier sendiri sudah menyambangi Yokohama Football Club untuk memantau pemain yang akan dipanggilnya itu. Tetapi pertemuan Chong Phuong dan Troussier justru menjadikan keputusan pemain 29 tahun semakin bulat. Pelatih Troussier mencoba datang menonton dan memeriksa permainan saya, ucap Chong Phuong. Kami berbicara tentang banyak hal, tetapi saya tidak berbicara tentang tim Vietnam. Saya menerima keadaan begitu saja bahwa saya tidak akan berada di tim nasional karena saya tidak masuk tim nasional, tambahnya.